Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Baik, apa kabar untuk hari ini? Baik Pak. Apa ada yang sudah makan atau belum? Sudah Pak, sudah semangat Pak. Baik, terima kasih. Mungkin lihat posisi keadaan kelas dulu, sudah bersih, sudah rapi. Sudah Pak, tadi pagi sudah sapu Pak. Dari teman-teman semua apa yang hadir, yang datang saat ini, ada teman-teman yang tidak datang untuk hari ini. Ada Pak. Siapa? Didakus Jaya sakit Pak. Oh iya, baik-baik. Dia sakit sudah lama kah? Ada yang sudah jenguk atau tidak? Kemarin baru ada pemberitahuan sakit Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Hari ini kita belajar di tempat ini, namun sebelum kita belajar saya meminta adik Ferdi untuk bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Ferdi yang telah memimpin doa. Sama-sama, Pak. Baik, adik-adik semua, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu untuk bahan-bahan bangunan dalam suatu bangunan untuk kita perlukan. Sudah lupa Pak. Baik, bahan-bahan bangunan yang kita belajar pada pertemuan sebelumnya itu, kita belajar tentang bahan bangunan itu, termasuknya itu batu alam, semen, dan bahan-bahan lainnya. Namun hari ini yang kita mau belajar di sini adalah tentang bahan bangunan itu tentang bata, batako, dan beton bertulang. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu, adik-adik harus tahu dulu materinya itu tentang sifat dan karakteristik daripada bata dan batako dan beton bertulang. Jadi untuk KD-nya itu sifat dan karakteristik bata, batako, dan beton bertulang. Baik, untuk indikatornya itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan bata. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang batako. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang bahan penyusun beton bertulang. Untuk tujuan pembelajarannya, baik, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, tentunya siswa itu harus kembali mengetahui dan memahami bata itu. Untuk mengetahui tentang batanya itu tergantung daripada dia punya karakteristik dan sifat serta bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi tentang bata. Yang kedua, tentang batako. Yang ketiga, tentang beton bertulang. Baik, adik-adik semua, sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita yang pertama kita mau menjelaskan tentang bata. Jadi adik-adik semua ada yang memahami atau mengetahui tentang apa itu bata? Bisa dijelaskan? Tidak Pak. Baik, yang pertama itu tentang bata. Baik, bata ini merupakan suatu campuran daripada tanah liat dengan bahan-bahan campuran lainnya yang membentuk bata. Jadi yang pertama itu ada berbagai macam jenis bata itu. Yang pertama itu bata merah. Jadi bata merah itu kita menggunakan tanah liat untuk kita bisa membuat bata merah tersebut. Jadi tanah liat yang kita gunakan tersebut
dia harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga proses pembuatan bata merah itu kualitasnya itu juga baik. Jadi bata merah itu ada klasifikasinya itu, jadi bata merah itu bermacam-macam. Jadi dia ada campuran bahan-bahannya. Untuk campurannya itu yang pertama itu ada tanah liat. Yang kedua yang kita gunakan untuk proses pembuatan ini bata merah itu, yang kedua adalah sekam padi. Yang ketiga itu kita gunakan kotoran hewan. Yang keempat air. Jadi baik, yang pertama tentunya bahan dasarnya itu adalah tanah liat. Jadi tanah liatnya itu kita harus menggunakan itu, dia harus memang proses untuk merupakan bahan dasarnya. Yang kedua itu tentang sekam padi. Jadi sekam padi itu dia berusaha sebagai proses saat kita menyimpan cetakan daripada bata merah tersebut sehingga ia tidak langsung melekat pada kotoran-kotoran lain. Jadi untuk yang ketiga itu tentang kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu kita gunakan itu untuk dia bisa mempercepat proses pembakaran daripada bata merah itu sehingga bata merah itu proses pembakarannya itu merata. Dan yang ketiga air itu kita gunakan supaya dalam proses pencampuran daripada bata merah tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan selanjutnya itu proses pembuatan daripada bata merah. Baik, proses pembuatan daripada bata merah ini yang pertama itu proses pencampuran. Jadi proses pencampuran itu kita campurkan semua bahan-bahan yang sudah ada, itu baik tanah liat, sekam padi dan kotoran binatang serta air untuk membentuk suatu campuran yang kita menggunakan. Dan campuran itu tersebut itu harus diaduk sampai merata. Yang kedua itu baru kita masuk pada pencetakan. Yang kedua itu kita masuk pada pencetakan. Baik, pencetakan itu kita masukkan semua campuran yang kita sudah buat pada cetakan yang kita siapkan itu dalam bentuk ukuran-ukuran yang sudah sesuai dengan SNI. Jadi yang ketiga kita masuk pada proses pengeringan. Baik, setelah itu kita masuk pada proses pengeringan. Jadi proses pengeringan itu kita harus atur pada suhunya itu 37 derajat Celcius itu selama 24 jam atau 48 jam. Jadi selama 24 jam berarti antara 2 hari atau 1 hari. Selanjutnya itu kita masuk pada tahap pembakaran. Baik, untuk pembakaran itu kita masukkan pada dapur. Kita buat dapur pembakaran itu untuk bisa pembakaran bata itu untuk merata. Jadi dapur itu kita buat itu suhunya itu harus 1000 derajat Celcius. Baik, jadi kita proses pembuatan daripada bata merah itu ada 4 tahap, itu proses pencampuran, proses pencetakan, pengeringan dan pembakaran. Baik, setelah kita tahu proses pembuatan bata merah, kita masuk pada syarat-syarat mutu daripada bata merah tersebut. Untuk syarat mutu daripada bata merah tersebut itu bidangnya harus datar. Jadi bidangnya harus datar, akhirnya dia rata untuk kita bisa meletakkan campuran perekatnya dalam proses pemasangan. Yang kedua itu dia harus siku. Yang ketiga itu tidak menunjukkan gejala-gejala retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Yang keempat itu warna pada penampang patahan itu harus merata. Baik, untuk selanjutnya dia punya gambarnya.
Baik, ini gambar daripada batakonya seperti ini. Untuk minta maaf untuk bata. Jadi untuk dia harus menyiku. Jadi ini posisi menyikunya seperti ini. Bidangnya harus datar itu seperti ini. Artinya dia rata. Yang selanjutnya itu kita harus tahu dari ukuran daripada batu bata merah tersebut. Jadi ukuran yang kita sesuai dengan SN itu panjang itu harus 24 mm, lebarnya itu 115 mm, dan tingginya itu 52 mm. Jadi ini untuk panjangnya itu dia harus 240 mm. Untuk lebarnya itu lebar bata itu dia harus 115 mm, dan untuk dia punya tingginya itu harus 52 mm. Baik, jadi seperti yang tadi bahwa proses pembakarannya juga dia harus merata. Terus dia punya ukurannya itu seperti yang SNI, bahwa seperti tadi bahwa ada 240 kali 115 kali 52, ada ukuran 230 kali 110 kali 50 mm. Baik, ini ukuran-ukuran yang diberikan oleh standar nasional Indonesia. Ini yang selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang batako atau bata beton. Jadi untuk